Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sambut untuk moderator kita, yaitu Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Kepada beliau kami persilahkan. Falyatafadhal mashkuran. Kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir di Ahad pagi kali ini, kami sampaikan untuk terus menjaga protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan di air mengalir. Kami sampaikan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu menjaga protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan di air mengalir. Untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan masker, insya Allah panitia akan membagikannya yang sudah tersedia. Dan juga Bapak Ibu yang masih berdiri belakang, silakan untuk ke depan, insya Allah untuk tempat masih sangat muat. Ahlan wa sahlan Ustadz Budi Asari kepada Ustadz Rifki Ja'far Thalib, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, suasana alhamdulillah ya, mendung, mudah-mudahan gak gerimis. Tapi saya cukup kerosok keringet dingin. Iya. Sampai tadi diajak makan, makanannya enak. Saya bilang sama Ustadz Budi, saya tidak bisa makan Ustadz. Perut saya udah terlanjur redek duluan dibanding makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti yang beliau inginkan, talk show. Jadi beliau kalau ceramah sudahlah Ustadz, tadi Ustadz Ahmad Rifai SHM Hum, insya Allah sudah cukup. Kita mau bincang santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama, kepada para alim, para ulama yang hadir di majelis ini yang kami muliakan dan kami hormati, kepada para sepuh, para pini sepuh yang hadir di majelis ini yang kami hormati dan kami muliakan, dan kepada seluruh panitia pengajian Ahad pagi yang semoga oleh Allah dimuliakan, dan kepada hadirin wal hadirat yang insya Allah apa yang antum hadiri saat ini mudah-mudahan akan mendatangkan kebaikan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan terbaik kita, uswatun hasanah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita berbicara iman sebelum Al-Qur'an. Dan tema ini Ustadz Budi banget. Sampai ketika saya cerita sama istri saya tadi malam, istri saya tanya, "Apa temanya?" Saya bilang iman sebelum Al-Quran. Maka istri saya bilang gini, Ustadz, kutab banget katanya. Ini kutab Al-Fatih banget katanya. Oh iya, karena memang putra kami juga sekolah di kutab Al-Fatih Ustadz. Ini bukan promosi, karena kutab tidak boleh promosi kata Ustadz Budi. Nah maka kita mau ngomong iman sebelum Al-Quran. Maka kita persilahkan kepada Ustadz Budi untuk memberikan sedikit pembukaan. Baru nanti insya Allah kita akan bertanya, kok iman, kok Al-Quran?
Terus kalau ngajarin iman sebelum kita kenal Al-Quran, ngajarinnya bagaimana? Nah insya Allah itu nanti yang akan kita talk show kan di pengajian yang kira-kira ya 2,5 jam inilah Ustadz ya. Tafadhol Ustadz Budi, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim, jazakallah khair Ustadz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa murabbina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pada para mukminin mukminat hafizakumullah yang dimuliakan Allah SWT, di awal tentu kita bersyukur pagi-pagi sudah mendapatkan tausiah ilmu dari Ustadzuna Ustadz Ahmad Rifai. Dan kemudian saya ini sebenarnya numpang lewat teman-teman, karena saya ke Pare, saya punya dipanggil sama Dr. Wahyu, Dr. Wahyu tadi, ya. Dipanggil sama Dr. Wahyu. Dr. Wahyu makanya waktu minta ke saya ada temanya apa Ustadz, nggak saya jawab. Jadi tema barusan itu bid'ahnya Ustadz Rifki. Saya nggak tahu itu dari mana beliau ceritanya, karena saya tidak jawab temanya apa. Saya bilang, saya cuma ingin bertemu ingin menyapa saja. Ingin menyapa saudara saya di Kediri sini, dan bertepatan dengan saya punya kegiatan di sini. Yang kemudian ya bersyukur pada Allah kita dipertemukan Allah di suasana yang redup, sejuk ini. Saya rahmati Allah SWT, karena sudah dibunyikan temanya, jadi saya kasih muqaddimahnya. Ini kenapa ini lebih saya munculkan tentang tema iman sebelum Quran itu. Saya hanya khawatir muslimin akan kejeblos di lubang yang berikutnya. Begini maksud saya. Dan ini nanti yang saya khawatirkan yang saya khawatirkan terjadi trauma syariat. Saya sering sampaikan, saya mempunyai istilah namanya trauma syariat. Dan itu bahaya. Jadi kenapa bisa trauma? Kalau teman-teman dokteran, psikologi kan, trauma itu kan kita tahu. Di antaranya adalah karena ada benturan peristiwa yang menjadi musibah dalam hidupnya. Ketika agama ini dipotret oleh generasi ini sebagai beban dan dia musibah dalam hidupnya, yang terjadi adalah trauma syariat di generasi ini. Itu saya takut sekali. Itu bukan ketakutan saya, karena dalam berbagai teks dari sejak Quran, hadis Nabi sampai kalimat para ulama dan sejarah pendidikan sepanjang pendidikan Islam saat Islam masih besar. Itu betul-betul dihati-hati oleh para ulama kita tentang tema-tema ini. Karenanya bisa dibayangkan anak-anak kita pokoknya ngaji, baca Quran, belajar Quran, nanti waktunya belajar sholat, wudhu, sholat, segala macam, terus puasa Ramadan ya puasa, dan seterusnya. Itu berjalan bertahun-tahun sampai balik, bahkan dia, orang tuanya melihat secara zahir gitu. Alhamdulillah anak saya sholat, alhamdulillah anak saya puasa, alhamdulillah anak saya baca Quran, alhamdulillah, dan seterusnya. Apa tidak baik? Ya baik, kegiatan masuk nggak baik. Sholat masuk nggak baik kan? Baik. Cuma masalahnya bukan itu. Tahukah kita bahwa akhirnya kita saya sering menyebutnya seringkali kita melahirkan robot, bukan muttaqin. Apa bedanya robot sama orang bertakwa? Gini loh, orang bertakwa sholat, betul ya? Orang bertakwa hafal Quran. Oh bisa hafal Quran gitu kan? Pertanyaan saya, robot bisa hafal Quran apa enggak? Bisa, sampai bilang enggak bisa.
Robot bisa hafal Quran apa enggak? Bisa. Kan di memori. Robot punya memori apa tidak? Punya memori. Bahkan saya jamin insya Allah asal tidak koslet itu, kabelnya itu. Atau tidak ada masalah atau habis baterainya. Itu robot kalau sudah mulai baca tidak satu pun salah. Kita orang bertakwa hafal Quran dari kecil 30 juz. Mungkin hafalannya selalu terjadi ada aja yang salah. Rasulullah pernah kok minta diingatkan salah dalam baca Quran, dalam sholatnya. Sampai Nabi begitu selesai Nabi mengatakan, Ubay mana Ubay? Gitu, Ubay bin Ka'ab itu sahabat Nabi yang oleh Nabi direkomendasikan kalau kalian mau belajar Quran belajar sama Ubay bin Ka'ab yang nanti menjadi imam. Ya, menjadi imam sholat tarawih pertama yang berjamaah yang kembali dihidupkan oleh sahabat mulia Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi teman-teman makanya lahirnya bisa lahir robot tadi. Robot bisa sholat enggak? Ya bisa. Tinggal di setel aja sholat ya. Setel sholat. Sholat. Kalau perlu bacaannya bukan 1 juz sekali berdiri. Terserah mau berapa juz setelannya bisa. Tapi robot. Apa ada robot masuk surga gitu? Ya. Tapi orang bertakwa dimuliakan Allah di dunia, di akhirat. Padahal orang bertakwa mungkin salah. Mungkin salah. Ya kan? Kita tahu bagaimana Allah SWT menyampaikan dalam Quran, bahkan Rasul dalam hadisnya, dalam banyak ayat, banyak hadis Nabi. Bahwa orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah punya dosa. Kan begitu. Jadi saya dirahmati Allah, kita ini kadang tidak sadar kalau kita melahirkan robot. Anak-anak sholat. Puasa selesai, puasa Ramadan. Belajar baca Quran. Caranya gampang gini. Itu nanti begitu dia jauh dari sinyal utama atau putus listriknya itu semua berhenti. Sudah la shalah wala siyam wala Quran. Berhenti. Anaknya besar, kuliah di luar kota. Bapak ibunya yang diingatkan cuma, aduh kamu telat subuh lagi, subuhnya telat lagi. Kamu hari ini sudah baca Quran atau belum? Enggak jadi, anak kita belum jadi. Padahal sudah kuliah di luar kota, itu sudah mengerikan. Yang begitu sih saran saya enggak dikuliahkan luar kota, Pak. Didik dulu yang benar di rumah. Di luar sana kita enggak tahu. Di luar sana ada banyak setan. Dan itu yang kemudian akhirnya keluhan orang tua kemudian saya sudah dari kecil loh Pak menyekolahkan di sekolah Islam. Mengajari ini, semua kebaikan diajarkan. Pertanyaannya mengapa masih kayak begini anak-anak? Nah paham ya, itu kenapa tema iman sebelum Quran. Itu ya. Jazakallah khair Ustadz Budi Azhari, pembukaannya udah keren banget ya. Ada istilah baru yang saya pribadi dengar di pagi hari ini, trauma syariah. Karena memang Ustadz rata-rata untuk orang-orang yang tidak ada keinginan syariat itu muncul di Indonesia itu biasanya kan yang digambarkan dari syariat itu potong tangan, pancung, rajam. Nah itu mungkin termasuk yang bikin orang. Iya betul Ustadz, betul. Itu tapi teman-teman, saya nih gini, saya tidak terbiasa menyalahkan orang kafir. Saya tidak terbiasa menyalahkan orang yang jahil, gak ngerti ilmu. Makanya saya sering bilang, kalau orang kafir nyerang muslimin, ya wajar dong mereka kafir. Emang mereka kafir. Bahkan ada yang jadi Fir'aun. Ya begitu, supaya muncul Musa dan Harun. Kan gitu Ustaz. Kan? Dan begitu juga umpamanya orang jahil. Orang gak ngerti Islam, kemudian memperolok-olok Islam segala macam. Memang itu yang dia bisa. Orang jadi pemimpin, kerjaannya korupsi, memang itu yang dia bisa. Jadi normal teman-teman, normal itu bukan boleh ya. Itu harus diproses Ustaz, harus diproses. Yang jahil tadi harus diproses, yang kafir, yang berbuat semena-mena harus diproses, yang koruptor harus diproses. Iya, bapaknya gini, jadi pemimpin bisanya ngutang gitu ya. Itu normal, karena memang itulah ilmu tertinggi di ilmu ekonomi sampai profesor. Yang dia dapat dari ilmu tertinggi itu ngutang di ekonomi.
Saya nggak guyon ini, serius saya. Kalau belajar tadi sama Ustaz Ahmad Rifai, belajar tentang hukum Islam, tanyakan ke beliau. Beliau ahli hukum Islam. Tanyakan ke beliau. Bagaimana konsep dalam perekonomian Islam itu, di hukum Islam itu. Itu dahsyat. Hutang itu dalam Islam bukan konsep tinggi, itu ditaruh di pinggir sana tuh. Kalau bahasa kita itu darurat, ditaruh di pinggir sana. Alhamdulillah Nabi sudah wafat hari ini kan. Kalau kita meninggal tuh Nabi hidup nggak disolati kita Pak. Utang, pada punya utang. Ya kan? Ini kredit, itu kredit, ini kredit. Alhamdulillah pandemi memberi pelajaran luar biasa kan. Gitu ya. Jadi memang mereka gitu Ustaz bisanya itu tugas muslimin lah untuk Jazakallah khair. Untuk pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kemudian pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, dan yang tidak lupa ikut siaran TV satelit di pagi hari ini, yaitu rekan terbaru LKC TV Mojokerto. Jadi kita sapa juga ini wali santriwati dari LKC Mojokerto di seluruh Indonesia. Ahlan wa sahlan bikum. Kita mulai Ustadz, pertanyaannya Ustadz. Ada satu hadis yang saya pernah dengar dari Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau mengatakan al-imanu hayub dalam hadis yang sahih. Iman itu bikin orang berwibawa. Jadi ternyata wibawanya dia itu bukan sekedar dia hafal Al-Quran, bukan sekedar dia itu mengerti Al-Quran, tapi justru wibawanya itu muncul dari keimanan. Nah ini ada beberapa kisah Pak Ustadz yang iman itu bikin orang keren gitu, berwibawa. Iya, memang begitu teman-teman. Jadi salah satu hikmahnya, saya cerita sedikit tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika ada orang berkomentar negatif, ini ada dua sikap yang salah. Tentang masalah usia pernikahannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu kan hari ini menjadi sejak para orang-orang orientalis itu menyerang Islam itu, mereka kemudian menjadikan ini sebagai pintu besar untuk menyerang Islam. Wah, kalimat-kalimat yang buruk tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka yang menyerang itu. Di sisi lain muslimin mempertahankan diri gitu ya. Dan saya menjumpai bahkan ada orang-orang yang tidak teliti, bahkan ditulis dalam bukunya nih. Ya, ini ustaz-ustaz ini ditulis dalam bukunya yang memotret tentang umur Aisyah radhiyallahu anha saat menikah dengan Nabi, kemudian dengan sangat bahagia mereka jumpai ternyata umur Aisyah bukan 7 tahun. Bukan 9 tahun. 7 tahun akad, 9 tahun serumah. Sebenarnya kalimat Aisyah sendiri. Bukan itu, dari hasil penelitian bla 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 segala macam, ternyata dijumpai waktu menikah umur Aisyah sudah 18 tahun. Oh, bahagia sekali. Antum tahu dua-duanya salah. Jadi kasihan umat ini. Nah, apa yang mau saya potret tentang tadi al-iman tadi itu, al-iman hayub tadi itu. Bukan iman punya wibawa. Saya cuma bilang, yang mengkritik tentang Aisyah, nikah di usia segitu, serumah usia 9 tadi itu karena kita memotretnya pakai diri kita hari ini. Kita tidak pernah tahu, apalagi ngeritik orang kafir. Kita tidak pernah tahu bahwa iman itu di dalam diri seseorang itu memang membuat orang memiliki wibawa. Makanya boleh perhatikan. Dan karena saya gaulnya sama anak kecil-kecil, ya kan? Anak kecil-kecil. Saya juga masih kecil. Oh gitu jadi. Iya. Kayak saya gaul sama Saya masih kecil. Itu saya kumpul saya ngajar teman-teman usia SMP, SMA gitu ya. Mereka-mereka yang hidup dengan Quran, dengan syariat ini, mereka belajar syariat ini, mereka coba terapkan dalam hidupnya. Itu mereka, duduklah dengan mereka, ajaklah mereka berbincang. Wallahi Pak, Anda tidak sedang bincang dengan anak SMP. Wallahil azim. Saya sering dialog, saya kalau ngajar bukan ngajar. Saya kalau ngajar itu saya ingin dialog dengan mereka supaya saya tahu sampai di mana mereka. Yang beberapa lama yang belum lama ini saya isengin mereka. Sebenarnya saya ngajar waktu itu Urjuz Zahmiyah, Sirah Nabawiyah. Kemudian sampailah bahas surat Al-Kahfi itu. Kemudian saya kasih mereka tugas. Saya kasih tugas seminggu, pekan depan kita ketemu. Tugas seminggu.
Saya suruh ngambil hikmah, Ustaz. Hikmah dari 4 kisah yang ada dalam soal kahfi itu. Saya kasih contoh kisah yang pertama, Ashabul Kahfi. Saya cuma satu pertanyaannya. Oke, ini kan Quran turun untuk Rasul. Ya kan? Karena Rasul duluan yang dengar Kahfi. Dan turun di suasana seperti ini. Ketika Nabi dengar tentang peristiwa Ashabul Kahfi di saat itu, maka itu menjadi solusi, inspirasi, dan segala macam buat Nabi. Ini solusinya, ini inspirasi dan seterusnya. Pertanyaan saya, 3 kisah yang tersisa buat Nabi jadi apa? Lihat itu ya, SMP kelas 2. Atau SMP kelas 2. Pernah ngajar SMP kelas 2? Belum pernah tuh. Jadi beliau belum pernah ngajar. SMP kelas 2. Wallahi Pak, pekan depan mereka nulis. Saya suruh tulis. Saya baca huruf per huruf tulisan mereka. Ada banyak tulisan mereka. Kan itu ada jumlah, ada berapa itu ya? Ada banyak sekali. Bukan puluhan. Saya baca tulisan mereka. Saya baca itu ketawa sendiri, senyum sendiri. Kemudian begitu hari H diskusi, saya bilang, sebentar. Saya bilang, saya mau tanya sekalian. Ini kalian buka buku apa? Waktu nulis ini buka buku apa? Karena saya nggak pernah kasih, terserah kalian mau gimana cara nulisnya. Kalian buka buku apa? Karena gini, kenapa saya tanya itu? Saya tahu poin yang ditulis ini ada dalam kitab ini. Poin yang ditulis ini ada dalam kitab ini. Saya tahu. Masya Allah, dalam keadaan antum belum ngajarin ke mereka itu. Ya belum. Saya cuma iseng itu buat mereka, iseng. Saya ingin dengar, apakah kalian buka betul kitab itu? Dan saya tidak yakin, antum nggak tahu kitab itu. Dan jawabannya memang tidak tahu. Bagaimana anak 2 SMP diantarkan Allah menuju pemikiran yang itu ditulis oleh ulama. Cikal bakal luar biasa. Dialoglah sama mereka. Bukan sedang dialog dengan, itu bukan hanya dialog. Sampai kadang-kadang tentang ilmu, tentang tema ilmu. Ya, mereka bikin kegiatan, bikin perencanaan, bikin evaluasi, laporan. Laporannya itu persis kayak teman-teman psikolog kalau habis melakukan psikotes, observasi, psikotes itu persis seperti itu. Dibuat detail, bahkan ada diagramnya, deskripsinya sampai kesimpulan akhir. Wallahil adzim. Saya bilang, dari mana kalian belajar ini? Kalian tuh nggak pernah keluar dari pesantren, di dalam pesantren aja tuh. Dan nggak ada ilmu itu. Itu bayangkan itu. Jadi makanya yang berkomentar buruk tentang Aisyah radhiyallahu anha itu, karena memang nggak punya iman. Jadi mereka tidak pernah tahu bahwa iman itu membuat orang menjadi hayub, menjadi penuh dengan wibawa. Gitu saya karena. Ini luar biasa. Ini lagi ada salah satu yang kita ambil dari apa yang beliau sampaikan barusan itu, kita menilai Ibunda Aisyah di zaman itu dengan penilaian kita yang zaman sekarang. Dan kita tidak punya feel zaman itu. Ustaz, saya pernah contoh gini, Ustaz. Saya pernah tanya ke banyak orang di masjid. Saya bilang, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita pernah nyoba hafal hadis ya teman-teman ya. Apa yang untuk coba hafal, banyak arba'in Ustaz ya, arba'in. Oke, selesai arba'in, 50 hadis tuh. Ya, 40 hadis Imam Nawawi, kemudian Ziyadat Ibn Rajab, total jadi 50. 42 Imam Nawawi tambah 8 Imam Ibn Rajab. Arba'in Nawawi, itu kan hadisnya langsung sahabat. An Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu, langsung sahabat. Kan kalau dalam Sahih Bukhari kan enggak begitu. Kalau haddatsani fulanan sampai Rasulullah SAW, itu satu hadis. Imam Bukhari mengatakan, saya memilah Sahih Bukhari ini yang isinya para ulama mengatakan dengan pengulangan sekitar 7.000 riwayat. Beliau mengatakan, saya pilah ini dari 200.000 hadis dhaif yang saya hafal dan dari 100.000 hadis sahih yang saya hafal. Tapi cara ngafalnya kayak tadi, bukan dari sahabat begini, Rasul begini, enggak. Oke, itu Imam Bukhari. Pertanyaan saya, ini pertanyaan saya. Kalau kita lakukan tes IQ pada Imam Bukhari, nilainya berapa? Luar biasa banget ya. Jadi yang dihafal antara dhaif dan sahih aja, yang dhaif 200.000. Yang sahih 100.000. Subhanallah. Dengan berapa ribu nama itu? Jelas. Nah itu pertanyaannya, kalau di tes IQ, Imam Bukhari skornya berapa? Kira-kira berapa? Jebol katanya Ustaz. Jebol Ustaz. Saya sudah bilang, alat ukur pengetesan IQ hari ini dibuat dengan ilmu hari ini. Dan ilmu hari ini tidak di tangan muslimin.
Jadi kalau mereka merasa heran, enggak mungkin lah. Antum tahu bagaimana para orang-orang orientalis itu menyerang hadis Nabi, itu pintu besar yang mereka masuki adalah Abu Hurairah. Salah satu keraguan yang mereka buat, syubhat yang mereka buat begini. Bagaimana ceritanya Abu Bakar, Umar, itu orang senior sejak di Mekah. Itu meriwayatkan hadis, jumlahnya cuma kisaran paling enggak nyampe 700. Satu orang tuh enggak nyampe 700, 600 sekian. Bagaimana Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijriah, Nabi wafat tahun 11 Hijriah. 4 tahun maksimal ketemu Nabi. Terus kemudian dia bisa menghafal hadis 5.374 hadis. Dibanding sahabat yang dari awal yang ikut dari Nabi. awal bersama Nabi. Ini cuma 4 tahun. Abu Bakar bersama Nabi 23 tahun. Sempurna. Ya kan? Atau kemudian mereka bilang Abu Hurairah ngarang sendiri nih. Nah gitu Pak. Itu sudah dijabarkan oleh banyak sekali para ulama. Intinya gitu. Salah satunya adalah iyalah. Kalau pakai otakmu hari ini nggak akan kuat. Jadi gitu, malah malu-maluin ya, dapatnya malah malu-maluin. Malah ya. malu-maluin. Jadi jangan komentar. Kalau diukur tes IQ tadi kepada Imam Bukhari, bukan berapa skornya. Alat ukurmu jebol, putus. Itu alatnya timbangan tuh putus. Wallahi saya pernah tes di lapangan. Saya hadir, kita psikolog. Dan sampai sekarang, bahkan bukan satu peristiwa, beberapa peristiwa. Anak kecil sekolah di Kutab. Dites sama psikolog, tes psikologi. Psikolognya bilang, saya nggak ngerti cara nilai anak ini. Itu sekali. Yang kedua ada dialog. Saya punya dialog. Dialog juga dengan pakar-pakar pendidikan. Ada yang ahli psikologi, ada yang ahli pendidikan anak. Doktor bahkan pada lulusan luar negeri segala macam. Begitu dilemparkan sebuah kisah nyata itu. Bagaimana anak berdialog. Mereka bilang, anak ini kalau ditanya seperti pertanyaan ini, suatu hari nanti jawabannya konsisten tidak? Kita jawab konsisten. Kalau konsisten nggak tahu jawabannya. Ini apa anak ini? Belum kayak Imam Bukhari. Belum kayak Imam Bukhari. Udah Baru putus alat ukurnya. Itu maksud saya. Dan itu semua babnya adalah iman. Nah, ini yang berikutnya Ustaz Budi. Jazakallah khair. Kalau kita lihat, nggak usah ke para sahabat lah ya. Imam Bukhari saja itu alat ukur IQ bisa jebol. Nah sekarang bagaimana kira-kira dengan sahabat? Nah terus sekarang ini dengan kalau gambaran kita sekarang Ustadz. Kita ini kan merasa pendidikan kita udah modern banget lah. Pakai komputer segala macam, ada buku, paket, macam-macam. Lah terus dalam keadaan di zaman Rasulullah yang kertas terbatas, kemudian tidak ada kelas-kelas seperti kita sekarang. Itu bagaimana Rasul mencetak generasi itu sampai dengan bahasa antum bisa matang di usia belia? Ustadz, di abad 2 Hijriah ada alim besar dalam berbagai macam ilmu. Itu sampai mengeluarkan kalimat begini. Bi'sal mustauda' al-qaratis. Jadi gudang paling buruk adalah kertas. Di tempat nyimpen paling buruk itu kertas. Kertas. Dia bisa nyimpen bisa. Dan itu bahkan kalimat, itu Quran sendiri. Quran ketika berfirman, makanya lihat. Begitu surat Al-Alaq turun, itu selain Iqra yang artinya mata kita membaca. Tulisan ataupun yang lain salah ya. Tapi itu membaca secara umum. Setelah itu Quran mengatakan tentang tema al-qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Qalam artinya pena. Setelah itu Al-Alaq 1-5 turun. Sebagian ulama tafsir mengatakan surat kedua yang turun setelahnya adalah surat Al-Qalam. Menurut sebagian pendapat. Jadi surah Al-Alaq, Al-Qalam. Bisa bayangkan teman-teman. Jadi begitu pentingnya tema qalam. Untuk menulis. Yes. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang menulis betapa pentingnya. Beliau sampai punya ungkapan tentang binatang buruan untuk sebuah ilmu. Qayyid sayudaka bil hibalil wathiqah. Ikat binatang buruanmu itu dengan tali yang kuat dan itu adalah pena, ditulis. Tapi ulama tabi'in dan para ulama angkatan awal itu mereka mengatakan bahwa kertas itu adalah gudang yang paling buruk. Benar apa enggak benar coba? Hari ini antum simpan telah itu di komputer antum. Antum simpanlah itu di data-data antum. Ada masalah tidak ada masalah? Suatu saat ada masalah nanti. Banyak kejadian di kita. Banyak sekali. Sudah saya backup. Saya pernah mengalami kejadian. Data saya itu semua saya backup. Yang di laptop, di ini saya backup tuh.
Waktu itu saya backup di eksternal hard disk. Kurang apa? Eksternal hard disk saya taruh di rumah, begitu. Kalau ada apa-apa dengan laptop saya, aman, insya Allah. Antum tahu takdir Allah? Eksternal hard disk suatu hari saya bawa. Saya parkir di sebuah kampus Islam. Biasanya nggak pernah keluar itu. Nggak pernah Ustaz, nggak pernah. Itu hard disk saya bawa karena keperluan. Saya parkir di sebuah kampus Islam. Di gedor itu ternyata kaca mobil saya pecah, laptop hilang. Saya lupa karena saya pikir saya turun cuma 5 menit. 5 menit, saya turun paling 5 menit. Kemudian hilang. Jadi hilang laptop berikut backupnya. Backupnya, Masya Allah. Ilmu selesai. Karena ilmu kita, ilmu buku. Ilmu buku. Ustaz. Makanya dalam ilmu hadis kan antum tahu Ustaz ya. Dalam ilmu hadis itu teman-teman, syarat untuk sebuah hadis dinyatakan sahih. Salah satu syaratnya adalah al-dhabt. Dhabt itu artinya kan hafalan. Hafalan itu ulama hadis bagi 2. Ada dhabtu sadrin dan dhabtu kitab. Hafalan dada, sadr dada, dan hafalan kitab. Maksudnya apa tuh? Artinya para ulama menganjurkan untuk kamu punya 2 hafalan tuh. Jadi ilmu yang kamu itu kamu hafal di dadamu. Jadi ulama dulu tuh unik teman-teman. Ngafal tuh enggak di sini. Di sini. Pernah gitu Ustaz? Ayo dong hafal dong. Enggak pernah kan? Ayo dong hafal. Gitu. Memang kesalahan kita dalam memahami akal. Ulama kebetulan. Jadi mereka mengatakan kita saja kata menghafal pun salah mendefinisikan. Kenapa kemudian banyak yang hilang? Karena di sini taruhnya. Ulama dulu menyebut dhabtu sadrin. Dan dhabtu sadrin lebih tinggi dari dhabtu kitab derajatnya. Jadi timbang antum nulis, yang kuat adalah dhabtu sadrin, itu derajat lebih tinggi. Seorang perawi yang punya dhabtu sadrin, itu derajatnya lebih tinggi daripada yang cuma punya dhabtu kitab. Nah, jadi ceritanya gitu Ustaz. Makanya jadi ketika dulu zaman Nabi tidak ada peralatan itu, justru itu membuat mereka hebat. Jadi peralatannya malah bikin gak hebat Ustaz? Oh iya, gini gampang Ustaz, gampang. Saya Ustaz, saya itu biasanya punya jadwal ke Bandung Jawa Barat, itu sebulan sekali. Biasa itu, sebulan sekali bahkan bisa lebih kadang. Artinya sebulan sekali saya lakukan bertahun-tahun. Otomatis antum sudah kebayang dong, saya pasti sudah hafal jalan Bandung. Jawabannya tidak hafal-hafal sampai sekarang. Apa sebabnya? Pakai map. Yes. Itu. Karena itu anak alami juga Ustaz, di Malang Ustaz. Ya kan? Padahal orang Malang, kemana-mana pakai map. Akhirnya nggak berusaha menghafalkan. Betul Ustaz. Jadi makanya teman-teman, teknologi ini saya ajari ini juga untuk tema keluarga Ustaz. Teknologi ini membuat kita ini kehilangan banyak rasa. Saya kasih contoh. Tanya ke orang tua kita ini. Yang dulu tidak ada ini zamannya. Kalau dia rindu Ustaz, dia tulis surat. Tempat dia tulis surat dengan penuh rasa. Oke, betul ya? Itu kertasnya saja Ustaz. Itu kertas khusus. Betul ya ibu-ibu ya? Gitu. Kertas khusus. Cara melipatnya. Aromanya wangi. Aromanya wangi. Betul Bu ya? Iya. Nanti melipatnya apa lagi Ustaz? Segala macam. Oke. Datang dia ke kantor pos. Proses perjalanan dari dia rumah ke kantor pos kadang perlu perjuangan. Ya kan beli perangko, tempel kantor pos. Berangkatlah tuh surat. Berapa hari? Tergantung, mau cepat atau mau lambat, seterusnya. Ada rindu yang belum berbalas. Betul ya Ustaz ya? Rindu yang belum berbalas. Dia tunggu sampai enggak suratku. Begitu sampai yang di sana menjawab surat. Perlu waktu untuk nyampe ke kita. Jadi rentang waktu itu menghadirkan semua drama dan rasa yang sangat indah. Hari ini gara-gara lagi di mana ya? Video call. Antum, wallahi saya kasihan sama anak muda-muda ini yang taunya HP. Wallahi Ustaz, mereka kehilangan rasa. Saya itu sering banget, kalau istri saya suka nanya, sampai di mana Bi? Saya bilang ya di bumi Allah. Saya lagi nyetir karena di bumi Allah. Itu saya sudah masuk, saya tinggal di perumahan. Itu saya sudah masuk di perumahan, melewati satpam di bumi Allah. Tahu-tahu berhenti depan rumah. Dia belum nutup HP itu, masih telepon-teleponan. Iya ini perjalanan juga, kan perjalanan. Saya nggak bohong. Iya, dan itu di bumi Allah kan saya. Tahu-tahu berhenti depan rumah. Lah itu nyampe. Itu untuk memunculkan rasa. Untuk memunculkan rasa. Kadang tidak saya jawab. Itu indah.
Loh, Ini lihat nih Bang, ini bilang tidak indah, ini kan anak muda sekarang kasihan hidupnya. pesan moralnya Ustaz, Oh, untuk para istri jangan banyak-banyak WA aja, jangan banyak-banyak video call gitu. Ini pesan moralnya di situ supaya feel-nya dapat rasa tadi kan. Tapi antum tidak sedang bicara untuk diri sendiri kan? Enggak, ya? Ini ibu-ibu lebih tahu lah Ustaz. Siap. Jadi gitu, jadi peralatan ini teman-teman, dia hanya peralatan. Dia tidak boleh menghilangkan substansi. Hanya peralatan. Kita nggak boleh dikendalikan oleh peralatan ini. Peralatan ini kita yang kendalikan. Kalau dia sudah mulai mengendalikan rasa hati saya harus kendalikan dia. Saya matikan. Saya nggak jawab. Saya tidak kabari, saya nggak perlu kabari. Kenapa saya harus tiba-tiba saya punya kewajiban untuk semua ini? Betul, Ustaz? Ya. Kalau dia mulai mengendalikan waktu saya harus kendalikan dia. Atau mungkin gini Ustaz, justru alat-alat ini bikin kita ngalem gitu. Karena ada alat, akhirnya nggak seberapa berusaha keras. Tenanglah. Sementara di zaman dulu karena mereka tidak punya alat, mereka merasa saya kalau nggak hafal nggak bisa nih. Gitu. Nah, harusnya berarti, Ustaz. Harusnya kalau kita merasa teknologi kita lebih canggih, lebih cepat, peristiwa di ujung bumi mana sedetik sekarang kita tahu, oke? Mestinya kita lebih alim daripada Imam Bukhari. Betul dong. Imam Bukhari dulu untuk dapat satu hadis bisa keliling berbagai kota. Betul kan? Kita tinggal enter cekrek, tinggal send ketemu, googling ketemu. Pertanyaannya, lebih alim kita dari Imam Bukhari? Seujung kukunya enggak. Berarti kan ada yang salah. Ada yang salah ya. Ada yang salah. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan Anda, saya peralatan semua pakai. Saya sangat melek dengan medsos. Sangat melek. Tapi saya bilang itu semua harus ada dalam kendali kita. Bukan mereka yang kendalikan kita. Nah begitu Allah. Nah sekarang kita kembali ke pertanyaan awal Ustadz. Ini yang jadi pertanyaan dari banyak teman-teman. Kalau ngomongnya iman dulu sebelum Al-Quran. Nah terus bagaimana mendidik anak-anak kita, mendidik remaja-remaja kita ini supaya mereka bisa kuat imannya. Tapi mereka belum kenal Al-Quran. Nah, atau bagaimana itu Ustadz? Mengenalkan iman sebelum Al-Quran. Ya dan itu kan teman-teman. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan kritik tentang cara pengajaran akidah. Beliau mengatakan kesalahan pengajaran akidah itu akidah diajarkan dengan cara mengajarkan filsafat. Itu kritik Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau hidup abad ke-5, beliau meninggal tahun 505, abad ke-6 awal 6 Hijriah. Bayangkan tuh, Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu sudah kritik abad 5 bahwa kesalahan mengajarkan akidah dengan menggunakan versi filsafat. Celakanya hari ini dipakai. Bukan cuma dipakai Ustaz. Bukan cuma dipakai. Itu akidah itu disebutnya filsafat Islam. Bahkan jadi jurusan di sekolah kalau perlu, jurusan di kampus. Itu sudah dikritik oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Dan itu tepat, benar sekali. Tahu kan filsafat di mana diajarkan Ustaz? Filsafat, ya kan filsafat kan kemudian filsafat, kita mau bicara apa? Kita dengan bicara, kita buat logikanya, kita buat urutan ininya. Terus gitu, sampai kita rumuskan sesuatu, itu berputar-putar di kepala sini. Muter. Kita cari Tuhan. Oke, Tuhan itu apa? Ar-Razzaq. Tuhan itu apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq, oke. Pencipta. Pertanyaan saya, kalau manusia sudah masuk surga dan masuk neraka, apakah dia masih layak disebut Al-Khaliq? Wah, kayak filsafat. Kita berputar, kita bicara berputar. Oke, itu yang dikritik tentang pengajaran akidah. Kita buka kitab tauhid apapun, kitab akidah, kita buka, kita bacakan, sampaikan. Asal semua adanya di sini, dia belum jadi iman. Selama masih di pikiran belum jadi iman. Dia belum, dia kan baru jadi wawasan ilmu. Itu orang kafir aja bisa punya. Betul kan? Nah iya, dosen-dosen orientalis itu kan. Itu luar biasa kalau mereka bicara tentang ilmu-ilmu Islam. Terus bagaimana ceritanya? Nah, itulah mengapa pembahasan tentang iman itu bukan tentang bagaimana ini sekedar dibacakan buku. Suatu hari saya ditanya Ustaz tentang oleh beberapa guru. Dia nanya gini, Ustaz di sekolah kami mengajarkan tafsir untuk anak-anak. Saya mulai janggal nih kalimat tafsir untuk anak-anak.
Antum janggal atau enggak janggal? Biasa aja ya. Biasa aja. Itulah makanya. Oke, saya bilang. Umur berapa? Umur sekian, SD. Saya lupa. Dia nyebut SD kelas berapa. Oke. Terus gimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kitab tafsir apa yang cocok untuk mereka? Untuk anak. Saya jawab tidak ada yang cocok. Bukan dari situ Islam diajarkan. Maksudnya, jadi kita ini bahkan, ini kan baik, iya baik, tapi enggak jadi. Karena belum saatnya mereka dengar tafsir itu, imannya dulu. Sebenarnya bukan begitu, Ustaz. Karena saya sudah bisa bayangkan. Pokoknya saya tunjuk tafsir apalah yang paling sederhana. Oke, tafsir ini untuk anak-anak. Nanti dibacakan, diinikan ke mereka, mana gurunya enggak terlalu menguasai juga, ya kan? Kalau menguasai dia enggak perlu pegang tafsirnya. Ini semua bisa. Sehingga dia leluasa untuk mengekspresikan diri, mengeksplorasi tema. Kan enggak. Di depannya ada buku yang dia terpaku oleh buku baca. Dapat apa anak-anak? Iman yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekedar teori yang disampaikan. Kalau qul huwallahu ahad itu teori dalam Quran. Tentang Allah itu ahad. Allahus samad itu akidah semua. Betul ya? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu semuanya akidah temanya. Oke, itu teorinya. Sahabat paham, ya. Maka setelah itu kemudian tentang praktek di harian itulah yang dijaga oleh Nabi SAW di para sahabatnya. Apakah dari pemahaman kepala sudah turun ke hati? Karena Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mendefinisikan iman dengan definisi ma waqara fil qalb wa saddaqahul amal. Apa yang tertancap kuat di hati dan dibuktikan dalam amal. Jadi enggak ada pembahasan akal di situ. Kecuali kita mau tadi menggunakan ayat bahwa akal itu hati. Ya, tapi kalau akal versi orang hari ini, pakai otak hari ini, nah itulah kenapa kemudian akidah itu tidak terbentuk walau sudah ngaji berbagai macam kitab tauhid selesai. Itu karena tadi polanya. Lihat Rasul SAW. Ini saya sering kisahkan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Suatu malam beliau anak muda, kan beliau sahabat muda. Bulan purnama malam hari. Mereka menikmati purnama yang indah, ya kan. Nih, ini contoh juga nih. Kita udah kehilangan kenikmatan untuk menikmati indahnya langit. Padahal Allah menyebut bintang, bulan itu semua adalah zina, perhiasan. Antum punya perhiasan supaya indah, betul? Pertanyaan saya, anak muda menikmati rembulan hari ini, menikmati bintang hari ini. Kasihan antum. Menikmati medsos. Kolai kasihan. Antum lebih banyak melihat ke bawah gini, timbang melihat ke langit. Kayaknya harus ada program melihat ke langit, Ustaz. Untuk mengalahkan ini medsos, apa HP ini kan. Coba program melihat ke langit. Kalau mau lebih asik lagi, matikan lampu satu kota Pare. Di saat purnama. Temanya adalah yuk kita nikmati keindahan langit. Nah, gitu. Boleh diusulkan, Pak? Oh, boleh sekali, bisa. Ini ada banyak pemesan. Rusak aturan ini. Baik, jadi purnama itu sahabat menikmati, Jabir menikmati. Anak muda, Nabi pegang pundaknya Jabir. Innakum, kata Nabi, innakum satarawna rabbakum karu'yatikum hadal badr la tudamun. Kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Allah nanti seperti kalian lihat purnama ini. Tidak saling berdesakan di antara kalian. Kalau lihat purnama kan enggak ada desek-desekan, ya kan? Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sampai mengatakan gitu. Ilustrasi hasad gitu. Dengki, iri. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dengki, iri itu ilustrasinya seperti kita lihat ke langit. Ini kalau ada purnama, Ustaz, antum menikmati, saya menikmati. Teman-teman semua ngaji di sini, ngaji purnama. Menikmati purnama bersama. Pertanyaannya, ada hasad di antara kita? Ustaz Rifki gak usah ngeliat, biar saya aja yang melihat. Enggak ada. Kenapa? Karena kita ngelihat ke langit. Kata Imam Ibnu Qayyim. Apa yang membuat kita hasad dan iri? Karena kita berdesakan di dunia yang sempit ini. Rebutannya harta. Maka beliau bilang, kalau tadinya hubungan kita baik-baik saja, kok tiba-tiba kita mulai retak, yakinlah ada dunia nyelip di antara kita. Ah, ini keren banget. Gitu, Ustaz. Kalau yang dilihat luas, ya akan hasad. Kalau yang dilihat sempit, hasad. Maka dunia yang nyelip tadi ya bikin rusak. Yuk kita cek, Ustaz. Kayaknya kita dulu berteman baik, bersaudara baik. Kenapa ada? Kayak ada dunia di antara kita nyelip nih. Ada kepentingan yang kita sedang perebutkan ya. Jadi Rasul tadi mengingatkan, memberikan pelajaran akidah pada Jabir. Lihat cara memberikan pelajaran akidah.
Alam ini harus jadi pelajaran akidah. Untuk menguatkan akidah tauhid kita pada Allah ini dengan alam ini. Lihat purnama saja, oleh Nabi dikait, kau akan lihat Tuhanmu nanti. Pada Rabbmu kau lihat. Dan yang bisa melihat Rabb hanya penduduk surga. Ya kan? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi melihat itu Allah Nabi SAW mengaitkan itu dengan akidah. Begitu belajar akidah. Bukan dibacaan kitab tauhid, kitab berbagai macam kitab tauhid. Itu bukan tidak penting, harus. Itu harus dibaca. Cuma masalahnya kita berhenti di situ dan itu jadi kritik Al-Ghazali sejak abad 5 Hijriah. Nah, itulah kenapa Ustadz kemudian ada salah satu yang sempat saya dengar dari ceramah itu. Kita ini tiap hari pulang dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lain. Pulang dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Baca kitab satu ke kitab yang lain. Tapi tawakal kita itu gak terbentuk. Kita jadi orang penakut, kita jadi orang yang takut gagal gitu. Itu kan mungkin karena imannya belum terbentuk karena sekedar baca-baca itu aja. Betul Ustaz. Contoh paling nyata pandemi ini. Saya setujui semua yang disampaikan oleh para dokter. Saya setuju disampaikan oleh semua ahli karena Islam itu menghormati berbagai macam ilmu pengetahuan asal tidak menabrak syariat. Tapi jangan lupa, saya mukmin. Mukmin punya iman, punya tawakal tadi diantaranya. Oke. Banyak orang meninggal hari ini, faktornya bukan karena COVID, karena ketakutan. COVID baik-baik aja dia tuh. Dia OTG, orang tanpa gejala, begitu dia cek swab, positif. Semalam gak bisa tidur, besok dia sakit. Awalnya gak ada apa-apa? Gak ada apa-apa. Dan itu sudah disampaikan oleh beberapa teman saya. Jadi dia sakit tuh karena panik. Kalau qadarullah dia meninggal itu masalahnya tidak di COVID. Makanya kemudian para ahli bilang ini akan sangat cepat bertumbuh virus ini ketika orang panik. Orang beriman kalau gitu selesai dong. Orang beriman berarti gak ada masalah. Orang beriman gak ada panik-paniknya kok. Ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Takut enggak, sedih enggak. Kalau gitu gak ada masalah. Protokol kesehatan silahkan dijaga sesuai dengan anjuran para ahli. Tapi itu lihat. Faktornya kalau itu membuat antum sangat panik. Faktornya kita yang salah. Nah kita udah ngaji tawakal udah berkali-kali. Wah sering Ustaz, tema tawakal terulang. Iya tuh. Tapi begitu dalam muncul tawakalnya. Ya, muncul tawakalnya. Begitu kita bicara tentang rasa takut. Kita juga sampai seperti kita lupa sama Allah. Sampai saya bilang kita lupa kita orang beriman. Tentang itu semua. Jadi makanya teman-teman mestinya gitu. Dan ini subhanallah, ini teguran nyata. Bahwa pandemi ini menjadi koreksi buat iman-iman kita. Seberapa itu? Makanya saya ditelepon oleh salah seorang oleh senior saya, oleh ustadz saya. Beliau bercerita ke saya bahwa di daerah kami, Ustaz Budi, itu kami ada asosiasi lah atau apalah namanya perkumpulan lembaga-lembaga tahfidz Quran. Dan itu banyak sekali santri-santri yang kena, ustadz-ustadz yang kena, bahkan beberapa ustadz sudah meninggal karena COVID, rahimahumullah. Itu kemudian beliau menyampaikan itu. Kemudian saya bilang, Ustadz, boleh saya kasih saran? Boleh, Ustadz. Saran saya pertama, jangan swab. Kalau swab ketahuan? Kalau swab ketahuan. Enggak, saya enggak guyon, ini serius. Saya sampaikan penjelasan supaya enggak salah paham. Ya, ada Pak Ibu dokter. Saya jelaskan, bukan masalah saya memusuhi swab. Nah, silahkan swab, enggak masalah. Enggak masalah, teman. Silahkan swab untuk tahu Anda positif atau negatif. Silahkan swab. Masalahnya begitu keluar hasil negatif, Anda enggak siap. Begitu keluar positif, Anda nggak siap. Keluar nih hasil positif, Anda nggak siap. Tadinya baik-baik saja. Shock, drop, sakit, masuk rumah sakit, masuk ICU, ventilator. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak, kalau meninggal urusannya Allah SWT. Tapi teman-teman bukan itu. Hidup kita ini punya kaidah, punya pakem sebagai orang beriman. Nah, jadi kemudian saya bilang, Ustaz jangan swab. Kenapa? Antum saya tidak tahu di pesantren-pesantren itu seberapa, ini bukan kadang-kadang bukan masalah ustadz atau bukan ustadz. Ya bukan itu masalahnya. Dan tadi kadang-kadang teman, orang begitu paniknya dengan peristiwa hari ini sampai lupa dia penghafal Quran. Hafidz li kitabillah.
Dia hamilul Quran, penghafal Quran yang Rasul SAW menyebut sebagai ahlullahi wa khassatuh. Keluarganya Allah dan orang khususnya Allah. Lupa dia itu. Para guru-guru tahfidz Quran, lupa dia guru tahfidz Quran. Gitu loh saya. Jadi babnya memang karena tadi tema tawakal, tema sabar, tema apa itu cuma ada di buku. Tidak masuk ke dalam hati. Tidak ada di dalam diri kita sini. Nah sekarang pertanyaan berikutnya Ustaz, itu kan di buku. Terus bagaimana memasukkan itu ke dalam hati? Itu Biar tidak pindah-pindah pengajian tapi pancet kayak gitu ya. Nah itu menarik Ustaz, menarik. Jadi makanya tadi ada proses setelah orang masukkan informasi melalui otaknya, kemudian dia akan olah dengan pemahaman. Dan yang menarik ternyata kalau Al-Quran menyampaikan akal itu justru adanya di dalam hati. Gitu ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya qulub, punya hati, la yafqahun. Fiqh itu artinya pemahaman. Tapi mereka enggak paham-paham. Jadi untuk memahami tidak pakai otak, tapi pakai qalb. Quran ini bicara. Ya. Jadi makanya disitulah teman-teman kenapa mukmin itu pintar sekali. Orang beriman itu mesti orang pintar-pintar. Kalau dia betul beriman. Karena sampai dia tahu di mana letak akal itu. Hari ini kita anggap berakal dong. Pahami dong. Semua di sini tunjuknya. Ya kan? Betul kan? Oke. Jadi setelah dia pahami itu maka yang terjadi setelah itu adalah seluruh proses kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita ini dalam rangka memproses agar sebuah nilai tauhid yang kita pelajari atau nilai akidah yang kita pelajari atau nilai akhlak yang kita pelajari itu masuk bersemayam dalam diri kita dalam panjang proses itu. Jadi makanya tidak bisa pelajaran apapun akidah akhlak gitu bapaknya gitu ya, pelajaran akidah akhlak diajarkan bla 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 diajarkan. Selesai 1 semester ujian, nilai keluar. Nilai akhlak 9. Dia tidak berakhlak. Kenapa bisa 9? Yang di atas kertas. Nah, itu juga karena kesalahan konsep pendidikan hari ini. Dia menilai, memberi penilaian, memberi laporan ke orang tua 9. Kok bisa 9? Ya karena dia lulus, di atas kertas dia menjawab. Padahal di rumah sama orang tua gak sopan. Itu dia. Dia birrul walidain gak ngerti. Dia karena Nabi minta waqiru man tata'allamuna min. Muliakan orang yang kita pernah belajar ke dia apa saja. Itu pun tidak ada di dirinya. Dan seterusnya. Nah terus kemudian dari mana dia dapat akhlak nilai 9? Ya. Nah karena tadi itu juga salah tolak ukur di kita. Pendidikan ini masih begitu polanya. Padahal dalam proses tadi, ya, contohnya tadi. Sahabat Nabi SAW ya, ketika turun surat Al-Qiyamah itu. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bahwa wajah berseri-seri di hari akhir nanti mereka akan melihat Robnya. Kemudian di aplikasi Nabi ngeliatin nunjukin itu. Bulan itu, purnama tadi itu. Ya kan? Itu proses. Nanti ada pembahasan lain begitu. Jadi dalam hidup hari-hari bahkan al-iman bil ghaib itu ditanam betul dalam proses harian. Itulah kenapa ada poin penting Ustaz, tentang tema dialog. Dialog iman. Dialog iman. Orang tua, guru, itu proses menurunkan dari otak ke hati. Proses dialog itu penting, mendialogkan ini. Nanti di tengah dialog itu bisa jadi ada sebuah peristiwa yang itu memerlukan sikap iman yang sedang kita dialogkan. Masya Allah. Nah, itu saat itulah kita bersikap. Atau mungkin bisa gini juga Ustaz, kadang-kadang kan kita belajar akidah, tawakal, ikhlas, sabar. Kemudian kan ada ayat yang mengatakan apakah kalian mengira kalian beriman kemudian kalian ditinggalkan tanpa ujian. Ataukah mungkin proses ujian ini Ustaz untuk kemudian memasukkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari agar semakin kuat. Betul, ini contohnya ujian pandemi ini saya bilang tadi. Emang iya kalian bicara beriman gak diuji? Diuji pandemi, kelihatan di level mana tawakal kita. Di level mana kita al-khauf kita, as-sabr kita. Di level mana? Itu ketahuan betul dengan hal ini. Pas itu ada ujian. Ada ujiannya. Gitu, ada ujiannya. Makanya gini, saya kasih contoh teman-teman. Ini saya sering ceritakan karena kita suka terlewat. Bahwa peristiwa yang terjadi, kayak tadi kan peristiwa melihat purnama itu kan momentum, kejadian. Pokoknya kita sekarang matahari terik menyinari antum nih. Ini sehat insya Allah ya. Terik menyinari antum ini.
Ini kan momentum. Ini orang tua, guru harus tahu bagaimana caranya menanam. Antum mau nanam apa sekarang? Bab apa yang antum mau tanam? Kekuasaan Allah, ya kan? Syukur terhadap nikmat Allah, atau apa yang antum mau ajarkan? Oke, itu harus bisa. Bahwa harus bisa dibicarakan terik matahari yang menyinari antum ini, itu kemudian dia harus dijadikan bahan seperti Nabi menjadikan bahan melihat rembulan menjadi pembahasan tentang akhirat. Dan itu contoh Qur'ani. Saya sering sampaikan yang paling gampang dalam surat Qaf. Allah berfirman, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Itu bicara pembukaannya adalah hujan. Hujan turun tuh. Hujan. Setelah itu fungsi hujan menumbuhkan, menghidupkan bumi segala macam. Tapi yang unik adalah penutup akhirnya. Kadzalikal khuruj. Begitulah nanti kalian dibangkitkan dari kuburan kalian. Ya Syekh, bicara hujan ujungnya tentang hari kebangkitan. Mana ada di kurikulum kita? Betul? Tunjukkan ke saya kurikulum. Di mana ada kurikulum bicara hujan berakhir tentang hari kebangkitan? Allah. Itu kurikulum Qur'ani. Itu iman masuk, Ustaz. Begitu hujan, kita bicara tentang bla bla bla, ujungnya nanti begitulah kebangkitan kita. Kemudian dibicarakan hari kebangkitan. Termasuk seperti ini mungkin Ustaz ya, bangun tidur itu ternyata doa kita itu bukan doa optimis untuk dunia, tapi doa kebangkitan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi baru bangun tidur sudah diingetin bakal bahwa nanti kita dikumpulkan Allah, dikumpulkan oleh Allah SWT dari kebangkitan. Betul. Masya Tepat Allah. sekali Ustaz. Bahkan doa itu kan antum lihat, alhamdulillah ahyana, menghidupkan setelah ba'dama amatana, setelah dia mematikan. Tidurmu tuh mati. Mati. Dan memang dan itu juga kalimat Qur'ani. Kalimat Qur'ani. Bahwa tidur itu memang mati, maksud saudaranya mati. Saudaranya mati. Saudaranya mati ya kan. Bahkan ada yang memang terus ya kan. Tidur dan terus. Gak bangun-bangun. Iya. Makanya kemudian begitu kita hidup kembali, maka harus dimaknai begini. Ya Allah, itu mungkin saja diselesaikan juga, diambil nyawanya. Ya kan? Setelah itu tidak ada lagi yang bisa dilakukan secara amal. Kegelisahan orang beriman ketika meninggal itu babnya sebenarnya tidak bisa beramal. Ya Allah. Makanya Nabi menghibur kita dengan mengatakan idza mata ibnu adam min qata'a amaluhu ila min salas. Kalau meninggal anak cucu Adam, maka terputus semua amal. Itu menggelisahkan buat orang beriman. Karena enggak bisa lagi beramal. Saya enggak bisa berkarya, Ustaz. Jadi bukan masalah hidup kemudian senang-senang. Saya udah enggak bisa berkarya lagi. Maka Nabi katakan, masih ada kok pahala yang bisa mengalir. 3 hal. Nah, gitu kan, shadaqatun jariyah liman yuntafa'u bihi wa walidin shalihun yad'ulah. Berarti jadi, artinya selama hidup ini ya tugas kita karya tadi. Dan itu yang bikin kita bahagia. Persis. Jadi bangun tidur, Ustaz. Bangun tidur baca doa itu. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Itu maknanya adalah kau sudah melek lagi. Kamu sudah dihidupkan. Allah dikasih kesempatan lagi hari ini untuk hidup. Amal lagi. Berkarya, beramal. Itu maksudnya. Masya Allah. Nah, ini kemudian sekarang sedikit lagi ya, ini ada beberapa pertanyaan besar sebenarnya. Ada sebagian sahabat Nabi baru masuk Islam tapi imannya langsung kuat, jihad dan mati Ustaz. Ini mereka dapat pelajaran dari mana sebelumnya? Nah, ini Ustaz, ini kelebihan mereka yang fitrahnya masih bersih. Oh, fitrah. Ya, fitrahnya. Ya, masalah fitrah nih. Fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha dan seterusnya, ini masalah fitrah. Makanya teman-teman, orang mungkin loh berbuat kemaksiatan, itu mungkin. Tapi ada fitrah-fitrah itu yang sebenarnya masih bersih. Dan itu terjadi begitu saja. Dia masih terjaga bersih. Jadi enggak, rusaknya itu tidak hancur sampai fitrahnya. Makanya contoh Ustaz, dulu ada dibacakan ayat ini, sahabat seingat saya, membacakan ayat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, gitu ya. Kalian dibuat lalai oleh berbanyak-banyakan sampai kalian mati, masuk kuburan. Itu kan terjemahan kita.
terjemahan kita sampai kita masuk kuburan. Silakan dibuka di Qur'annya, saya nggak tahu terjemahannya apa. Orang Arab Badui, Ustaz. Orang Arab Badui enggak punya dia, itu fitrah mereka terjaga di padang pasir sana. Dia mengatakan, kalau begitu kita pasti akan dihidupkan lagi. Dari mana coba dia ambil kesimpulannya? Oh, ngerti sejauh itu dia. Iya coba. Dengarkan ayat alhaakumut takatsur, kalian dibuat lalai oleh berbanyak-banyakan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kuburan. Dari mana dia ambil kesimpulannya? Memang salah satu kelebihan bahasa itu di sini. Itulah kenapa anak-anak muda ini ya Allah Rob, antum wajib belajar bahasa Arab. Ulama bilang enggak wajib, saya bilang wajib apa ya? Antum ulama Ustaz, antum ulama berarti antum yang mewajibkan ini. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan belajar bahasa Arab wajib karena syariat ini. Saya bilang iya wajib. Dari mana tuh Arab Badui tahu maknanya seketika? Simple. Hatta zurtum. Zurtum dari kata ziarah. Tahu ziarah antum? Saya ziarah ke Ustadz Rifki di Pare. Apa saya tinggal di sini? Tidak, saya akan kembali ke tempat saya semula. Betul? Jadi saya mati masuk kuburan cuma ziarah, Ustadz. Ziarah masuk kubur itu ziarah ke alam barzah saya. Berarti saya akan kembali hidup lagi. Sampai sedalam itu Sedalam Badui ini. itulah penjelasannya. Itu memang Fitrahnya Ustaz ya? fitrah dan kelebihan bahasa. Ustaz. Iya, iya, iya. Kemampuan di bahasa dan begitu contohnya banyak. Nah, makanya saya bilang, Ustaz, belajar bahasa Arab, Ustaz. Ya kan? Teman-teman diajarin bahasa Arabnya. Ya, jadi awal masuk Islam aja udah tergerak banget sampai berani jihad, hartanya habis bahkan sampai mati karena fitrahnya dia yang masih bersih tadi ketemu dengan Islam yang Islam sesuai fitrah. Jadi betul-betul menggerakkan itu Ustaz ya. Apa yang membuat Abu Jahal sangat memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya apa? Nabi cuma bilang, saya ini loh cuma ngajak kamu untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Karena Abu Jahal paham betul konsekuensi kalimat itu. Itu yang bikin dia nggak mau. Dia nggak mau. Dia musuhi habis-habisan. Dia tahu persis kalau saya ucapkan kalimat itu punya konsekuensi ini. Dia paham betul. Dia paham betul Ustaz, konsekuensi itu. Nah ketika masalah di kita itu ketika kita belajar syahadatain kita tidak tahu kok konsekuensi syahadatain itu apa. Makanya muncul generasi-generasi yang minder, generasi muslim yang nggak berani bermimpi besar. Itu kan karena tidak paham syahadatain. Kalau Anda paham syahadatain, wallahi, paham syahadatain Bilal radhiyallahu anhu. Itu begitu sepeninggal Nabi kan menjadi orang besar kan, ya kan, menjadi orang besar. Bahkan zaman Nabi pun jadi orang besar. Setelah dia syahadat, kemudian jadi orang besar, dihormati luar biasa. Di zaman Abu Bakar beliau pindah ke negeri Syam, dimuliakan oleh masyarakatnya itu. Bilal tinggal lama di negeri Syam. Bilal ditanya oleh orang suatu hari. Bilal kan kita tahu ya kulitnya hitam, orang Afrika. Bilal, sejak kapan kamu bermimpi kamu jadi orang semulia dan dimuliakan segitu banyak orang seperti hari ini? Jawaban Bilal apa Ustaz? Sejak saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sudah tahu bahwa saya akan jadi orang besar. Sejak mengucapkan. Hari ini kita enggak tahu konsekuensi syahadatain masalahnya Ustaz. Jadi kita bermimpi aja enggak berani. Siapalah saya kan cuma orang kampung, saya orang miskin, Antum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi SAW sudah menyampaikan itu. Innallaha zawaliyal ard wa ra'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati la yablughuhuma. Bumi pernah dilipat oleh Allah di depan mata saya. Saya bisa melihat timur dan baratnya bumi dan kerajaan umatku akan sampai pada keduanya, timur dan barat. Itu kalimat Rasul. Kalimat Rasul SAW. Nabi menyebut kalimat umat. Apa yang menyatukan kita? Syahadatain. Nah. Dari timur sampai barat. Kalau punya syahadatain, oleh saya. Antum bahkan boleh berpikir untuk menjadi pemimpin besar. Untuk menjadi orang besar, ulama besar. Orang yang mengendalikan negeri, mengendalikan bumi ini. Nah itu syahadatain. Ini sekarang terakhir Ustaz, karena teman-teman ada yang sebagian kepanasan. Siap. Jadi banyak di antara sahabat Nabi itu yang pindah ke Cina, pindah ke negeri-negeri jauh lah. Mereka pergi dari kota Madinah. Tapi yang hebatnya mereka itu kalau kita ibaratkan seperti ikan. Yang mereka tetap dengan keimanannya. Tapi mereka tidak terpengaruh dengan daerah-daerah yang mereka datengin. Justru daerah itu yang terpengaruh oleh 1-2 orang sahabat yang datang. Nah, ini kekuatan apa yang bisa bikin satu orang tapi nggak terpengaruh dengan banyaknya masyarakat yang ada. Bahkan yang banyak ngikut yang satu tadi.
Menarik Ustaz Rifki, itu menarik sekali seperti ikan itu ya. Ya dagingnya juga nggak ikut asin kecuali ikan asin. Kecuali ikan asin. Ya. Kalau ikan asin memang kita paksakan dimasak. Kalau ikan walaupun hidup di laut tidak asin. Dan begitulah iman tuh Ustaz. Iman tuh begitu kalau dia sudah betul masuk di dalam dada tadi itu. Kalau dia baru di pemahaman lah, Anda mau profesor akidah saja. Profesor akidah, nggak usah sini. Profesor akidah, asal tidak masuk dalam hatinya, Allah itu tidak membuat kokoh, maka iman itu membuat kokoh. Karena iman itu membuat kokoh, maka dia tidak bisa dipengaruhi. Dia yang bisa adalah dia mempengaruhi. Dia malah mempengaruhi, bukan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh karena kekokohan. Nah, makanya sebenarnya ketika ada banyak pembahasan hari ini, bagaimana cara mendidik anak-anak di era milenial, era digitalisasi, era apa gitu ya, era medsos dan keterbukaan dan kebebasan segala macam. Kalau Anda betul, gak usah ribet-ribet. Gini, Anda mau pakai apa? Saya kasih tips ya, tolong pasang password di semua gadget Anda, tolong ini. Ya semua bisa dibongkar, semua bisa diselesaikan, semua bisa diakali. Mereka punya cara lain. Apalagi bapak ibunya agak jadul satu urusan itu kan, ya kan, lebih gampang diakali. Bukan itu kaidahnya. Ini barang nggak bisa kita lawan. Kita batasi mungkin sekian persen kita batasi. Oke, kita bisa larang sesaat iya. Mau sampai umur berapa kita akan larang. Iya. Betul kan? Maka yang ada adalah menyiapkan mereka untuk mempengaruhi ini. Bukan dia yang pengaruhi kita. Nah, itu pakai iman yang tertancap. Tetap iman juga intinya. Iman, Ustaz, tetap iman itu. Itu kenapa iman sebelum Quran itu. Nah, itu kan karena banyak cerita begini Ustaz. Ada teman-teman dari Maroko, teman-teman dari pokok Jazirah Arab itu, yang kemudian mereka pindah ke seperti Australia, mereka pindah ke Prancis, tapi kemudian gaya-gaya keislamannya itu kental di keluarga mereka, sampai tetangga-tetangganya itu iri. Bukan kemudian mereka-mereka ini yang ikut budaya orang yang mereka datengin. Nah ini kan berarti imannya betul-betul. Betul, saya juga melihat banyak mereka yang tinggal di negeri-negeri non-muslim. Ya. Itu ketika keluarganya kokoh mempertahankan keislaman itu, dia keluar sebagai muslim dan percaya diri. PD-nya itu. Pede sekali, pede. Pede sekali mereka keluar sebagai seorang muslim itu. Dia keluar dengan cadarnya, dengan dan Pede. mereka santai aja. Sementara kita yang di Indonesia aja kadang-kadang masih minder ketemu bule Ustaz. Ketemu bule, nah, hello mister, ini kan kampung Inggris ini Ustaz. Ketemu mister aja udah mau ngomong udah hilang itu bahasanya. Karena imannya lemah tuh. Iya Ustaz. Iya itu kalau itu sudah final, Pak. Final itu bahwa kalau mau mengangkat PD, mau mengangkat PD, kepercayaan diri. Orang wallahi kalau punya iman tuh, insyaallah. Apa itu? Cuma bule tadi itu. Ya, negerimu aja akan saya ambil kok. Jangankan kamu. Jangan cuma kamu. Wallahi Pak, jangan cuma kamu. Maka dulu kenapa sahabat generasi salafus soleh, mereka berjihad Ustaz, sampai di pinggir laut. Nah. Mereka bilang, demi Allah, kalau kami tahu di seberang lautan ini ada manusia, kami akan seberangi dan akan kami hantarkan kalimat la ilaha illallah pada mereka. Wih. Gitu Ustaz. PD-nya banget. PD-nya Mas. Lah ini tapi sekarang kan masalahnya karena memang iman kita sekedar di teori tadi Ustaz ya. Itulah Ustaz. Akhirnya ya tetap bawa nama Islam tapi kemudian tidak bisa mewarnai karena pengaruhnya dia itu nggak nyebar itu. Jadi nggak bisa transfer kekuatan tadi. Karena dia sendiri nggak kuat. Ya, makanya saya sarankan tadi Pak. Saya sering bilang ini cara yang paling gampang ada, ngobrol. Dialog. Dah Bapak Ibu ngobrol sama anaknya sering-sering tentang iman, tentang kesehatan, tapi semua dikait dengan iman. Apa saja kait dengan Allah. Oke, guru-guru juga sama. Guru-guru apalagi, dialoglah tentang iman. Poin banyak-banyak ngobrol. Jangan jadi orang tua pendiam. Saya nggak ngerti gimana ya orang tua pendiam tuh. Boleh, saya bingung bagaimana jadi orang tua bisu. Jadi anak tuh sampai nggak tahu dia punya bapak apa enggak. Ya Allah. Itu namanya yatim sebelum waktunya saat itu. Yatim sebelum waktunya. Ayahnya ada tapi dia nggak ngerti, nggak ngeh bahwa ayahnya ada gitu ya. Ya enggak Zat. Kalau ayahnya itu nggak ada dialognya. Kalau ngobrol sering kehabisan tema, ya kan. Wajah nggak ada ekspresinya. Apalagi ayah suka ninggal anaknya ngopi Ustaz. Ayahnya. Udah lah ya kita ngopi. Ajaklah anak ngopi. Oh, anaknya diajak ngopi? Oh iya. Mana-mana teman-teman dari Kediri. Anaknya tolong diajak ngopi ya. Ajak ngopi. Oh iya, anak besar saya. Nah. Iya. Saya bilang saya nggak punya waktu hari ini. Tiba-tiba dia datang dari madrasah Zat. Nah. Saya nggak punya waktu hari ini. Saya lagi, oke, ikut saya. Karena dia datangin ketemu saya. Ikut saya. Ikut saya aja. Saya bilang saya ada ketemu sama orang. Mari kita ubah. Kita ke warung kopi yuk. Kita ngobrol di warung kopi aja.
Nah ini ada yang seru di sini Ustaz. Kenapa sih kadang-kadang ayah-ayah Ini seru nggak bisa mau- bisnis serunya. lah, nggak mau ngajak anaknya ngopi karena dia sadar ini pembicaraanku nggak pantas didengerin anak. Artinya kan ada yang salah Ustaz. Coba dia nggak menganggap pembicaraanku nggak ada yang nggak pantas didengerin anak, maka dia akan fan-fan aja ngajak anaknya untuk ngopi itu kan. Karena dia nganggap ini bapaknya kalau ngopi ngomongnya mesti aneh-aneh ini. Maka sudah anak kecil nggak usah ikut gitu. Ada yang salah itu sama orang tuanya Ustaz. Ini nggak mau Atau ngopi. dengerin ini kritik dari beliau nih kan. Enggak. Karena kita punya teman ngopi banyak Ustadz. Yang hari ini datang. Aman, Ustadz, aman. Dan mereka bilang gini Ustadz, nggak mau datang ke kajiannya Ustadz Rifki. Kenapa? Kok mesti kok sing suka ngopi disindiri terus katanya. Iya. Karena abis subuh ngopi, Pak Dalisya ngopi yuk. Hidupnya ngopi terus ya. Jangan salah Ustaz, kopi itu dulu minuman para ulama. Nah ini. Saya- Antum punya dalil sekarang. Saya kasih dalil antum ya, biar senang antum ya. Tenang. Wow seneng dia langsung tepuk tangan. Iya. Kopi itu teman-teman, jadi ngomong kopi kita ya. Nah silakan Ustadz. Habis ini kita buka kafe Ustaz, oke ya? Iya, saya akan buka kafe nanti. Kopi minumannya para ulama. Gini Ustaz, awalnya kopi itu sempat diharamkan oleh ulama. Karena begitu mereka minum kopi itu, kok ada kesegaran. Duh, ini jangan-jangan ada sesuatu. Ini mereka tidak tahu ini ada apa ini. Itu sempat mereka mengkhawatirkan bahwa ini bagian dari khamr. Yukhammirul ukul, yang membuat akal ini menjadi, kok jadi kayak gini ya gitu. Tapi kemudian setelah dikaji, dianalisa segala macam, akhirnya malah kopi jadi minuman mereka. Kenapa? Karena itu menemani malam-malam mereka dengan ilmu. Masya Allah. Nah gitu ya. Oke ya, jadi sepakat ya. Saya sudah pernah menitipkan, kalau yang punya kafe saya pernah titipkan. Sebenarnya begini, keren kafe kantum tuh. Saya bilang begadang malam, ngopi paling enak malam. Ustaz. Begadang malam itu bukan syariat Islam. Wah ini yang punya kafe berat nih, wah berat ini kajian. Tidak apa Ustadz, mereka sudah siap imannya Oh Ustadz. siap. Iya. Tapi enggak gini Ustaz, kebiasaan saya tidak pernah memberi ancaman tanpa memberi kabar gembira. Masya itu. Allah. Karena itu konsep Rasul, basyiru. Yassiru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira, jangan buat lari. Ya. Makanya saya kasih kabar gembira. Memang begadang itu bukan merupakan konsep Islam. Jadi kalau antum buka kafe apa kemudian bikin orang begadang sampai malam segala macam itu bukan konsep Islam tuh. Antum ngajari nggak benar tuh. Tapi begadang itu diizinkan pada 3 hal. Ini 3 hal ini kalau jadi konsep kafe antum keren. itu nggak ada tempat lain Ustaz. Mau dikasih atau enggak? Kasih Ustadz, kasih Ustadz. Wani piro? Ini mahal nih. Kita di belakang nanti ngomongnya. Siap. Ya. Yang pertama. Di dalam hadis-hadis Nabi disampaikan itu. Imam Bukhari Ustaz, dalam sahihnya sampai punya bab khusus tentang Kopi. lah. Begadang Ustaz. Begadang. As-samar baina zaujain. Baina zaujain. Baina zaujain. Itu diantaranya adalah dialog Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha, dialog panjang yang tentang apa? Kriteria 11 kriteria suami. Iya. Dia begadang antara suami istri. Jadi kalau antum bikin kafe ini memfasilitasi suami istri yang begadang di sini. Duh, ketawa. Jomblo gak boleh datang. Boleh nanti ada bab kedua. Oh, ada kan kedua. ada 3 bab. Iya, aman-aman. Yang ini pertama sampai dulu ya. subuh ini bisa. Dokter Wahyu mana Dokter Suami Wahyu? istri dulu, suami istri dulu. Acara kita bisa gagal nih Dokter Wahyu nih. Minta maaf sama Dokter Wahyu nih harus Oh aman lah, Dokter Wahyu bisa. Oh aman ya, Ustaz, ya, saya nggak tahu jawab ini. Bab 1 itu As-samar baina zaujain. Pernah nggak? Saya menanya loh, pernah tidak gitu? Pernah tidak? Bahkan yang sudah punya anak. Suami ngajak istrinya begadang malam hanya untuk berdua. Kalau begadang malam indah di warung kopi, berdualah ke warung kopi. Anak udah tidur, sudah tidur anak-anak. Iya. Kita ngobrol di warung kopi. Suami istri. Ada yang pernah lakukan? Masalahnya kalau ngobrol di warung kopi sama istri, Ustadz pegangnya HP. Salah harus pegang HP. Nah, itulah. Pegang tangan istri, pegang HP. Atau masuk kafe HP wajib distorkan. Nanti keluar HP dikembalikan gitu. Karena tidak ada tema dialog yang menarik Iya, Ustaz. betul. Jadi babnya adalah HP nggak apa-apa, tapi asal pembicaraan kita adalah bagian dari cara kita menyirami cinta ini, maka HP nggak ada artinya. Masya Allah. Karena memang kita hambar dalam pembicaraan, maka ini lebih menarik. Betul. Gitu ya, jadi ini gitu ya. Kalau antum ada yang belum pernah lakukan lah, cobain lah ya. As-samar baina zaujain itu Masya Allah dalam Islam. Begadang antara suami istri itu. Belum pernah lakukan? Wallahi Ustaz, saya ceritakan antum. Saya pernah lakukan itu. Karena saya baca hadis Nabi SAW. Itulah indahnya dalam syariat hidup itu orang penuh dengan kreasi. Ngobrolnya apa Ustaz? Itu rahasia lah kan.
Nanti kita ngobrol di belakang Saya lagi. khawatir obrolannya bikin perempuan jadi males ngomong lagi nih. Oh enggak, Ustaz. Dia akan Enggak, membuat ya? perempuan sangat bersemangat. Ustaz. Malah semangat? Iya, iya. Saya perlu rahasia. Itu. Itu yang pertama. Cukup? Samar baina zaujain. Ya, samar Yang baina kedua konsepnya tadi buat Ini jombloan, dilanjutin jomblowati. 2 3 juga lanjutin. Ya terakhir ini Terakhir Ustaz, apa iya. ya? Iya ya. Kemudian yang kedua itu ternyata ada begadangnya para ahli ilmu. Ustaz. Nah, ngobrolnya ilmu. Begadangnya para ahli ilmu. Itu sangat terkenal sejak zaman Rasul. Para sahabat itu apalagi sepeninggal Rasul SAW. Para sahabat itu bisa sampai lupa diri dengan ilmu. Ustaz. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan waktu habis sholat isya, biasanya sahabat konsep pokoknya tidur setelah sholat isya. Sholat isya mereka tidur. Dah. Begitu dia sudah selesai sholat isya, Umar radhiyallahu anhu khalifah, jadi khalifah. Kemudian dia disetop oleh sahabat lain. Disetop. Kemudian ditanya sesuatu tentang ilmu, dijawab. Jawab, dijawab lagi. Ngobrol lagi, jawab. Ngobrol, jawab tentang ilmu. Mereka baru sadar obrolan itu panjang ketika azan subuh tiba. Subhanallah. Atau pernah gak ngalami teman-teman begitu? Gak pernah juga ngalami, itu masalah juga. Saya cerita, mohon maaf ya, saya gak tahu orang lain, saya cerita tentang diri saya. Saya saat beli buku, waktu itu di Jeddah. Saya beli buku di Jeddah, saat itu mungkin waktunya mungkin sekitar siang lah ya, sore mungkin, asar itu. Buku, saya keliling-keliling di toko buku itu ada satu buku sangat menarik. Perhatian saya sangat menarik tuh. Wah ini menarik sekali buat saya. Bukunya tipis saya beli. Itu buku tentang hadis. Ustaz. Jadi tentang Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Syekh Albani itu kadang mensohihkan hadis ini di buku ini, tapi hadis yang sama didoifkan di sini. Begitu sebaliknya kadang-kadang. Kadang dihasankan, kemudian di sini didoifkan. Itu bukan karena nggak punya ilmu. Buku ini mengulasnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Wah, itu membuat saya sangat penasaran. Saya beli bukunya tipis. Kemudian saya sampai kamar, saya baca. Habis isya itu jam berapa? Saya enggak lewat isya, pokoknya udah lewat isya. Saya baca. Saya kayak tenggelam gitu, kayak tenggelam dalam ilmu gitu. Wallahi itu bukan sebuah rekayasa. Saya baru berhenti ketika dengar adzan. Bilang adzan apa ini? Subhanallah. Wallah adzan subuh. Itu begadang ilmu. Itu begadang ilmu. Kadang sendiri, kadang bersama dengan teman-teman. Gitu ya. Itu bab kopi. Bab kopi. Tadi kan ya kopi. Jadi antum kalau bikin kafe itu boleh begadang di sini. Asal membahas ilmu. Oke? Antum buatin suasananya. Nanti kalau nggak tahu kreativitas tanya sama saya. Nah, ada satu lagi Ustadz yang ketiga. Satu lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah yang disebutkan dalam bab umum sebenarnya. Tapi jangan terlalu dilebarkan. Tentang kemaslahatan umat. Ada hal mendesak tentang kemaslahatan umat yang tidak bisa ditunda sampai esok hari. Pikir umat. Ya. Jadi bicara umat. Umat karena ada hal-hal yang memang bisa kita cicil rapatnya siang. Oke, kalau itu pilih itu, kalau masih bisa. Tapi ada hal yang tidak bisa, harus malam ini kita selesaikan pembicaraan ini tentang keumatan, maka malam ini juga. Kalau harus sampai subuh enggak apa-apa, sampai subuh. Karena umat tidak bisa menunggu. Nah, gitu Syekhana. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustadz Budi Azhari. Ini terus terang ya, saya sebenarnya punya pertanyaan nakal banyak Ustadz. Tapi ini pertemuan pertama saya sama Ustadz Budi jadi masih segen lah ya, masih malu-malu biasa kan pertemuan pertama. Nanti insya Allah pertanyaan nakal-nakal ini akan keluar Ustadz. Jadi intinya di hari ini, bagaimana jangan sampai kita itu menjadi orang yang sekedar berilmu tapi ilmunya nggak masuk ke dalam hati. Atau malah bisa menjadikan orang itu trauma syariah. Ini bahasa yang keren banget hari ini kita dapat dari beliau. Trauma syariah ini karena apa? Karena sekedar tahu ilmunya ketika diterapkan bikin orang kaget. Loh kok begini? Nanti kita jawab, loh itu ilmu ini. Sementara mereka yang lihat kadang-kadang imannya belum siap. Nah, jazakumullah khairan Ustadz Budi Azhari. Kemudian ada sedikit pengumuman dari kami kepada hadirin sekalian. Kami dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer itu membuat program tabungan Ramadan. Jadi sedekah Ramadan tapi ditabung mulai sekarang. Kenapa ditabungnya mulai sekarang? Karena khawatir umur kita tidak sampai bulan Ramadan. Atau kalau umur kita sampai di bulan Ramadan, khawatir Ramadan kebutuhan banyak, tidak sempat lagi bersodakoh. Atau uangnya ada, umurnya ada tapi mindset untuk sodakohnya sudah hilang. Maka supaya kita aman sampai Ramadan, insya Allah kita titipkan harta kita. Jadi kita buka paket
per 50.000 rupiah. Sedekahnya itu kelipatan 50.000. Yang setiap 50.000 untuk buka puasa 3 orang, sedekah yatim piatu, du'afa muslimin, mu'alaf yang miskin, kemudian santri tahfidz Al-Quran dan operasional dakwah. Jadi setiap panjenengan sedekah 50.000, panjenengan dapat 5 paket tadi. Ada buka puasa, ada santunan, mu'alaf segala macam, dan santri penghafal Al-Quran dan operasional dakwah. Kemana insya Allah bisa diserahkan ke teman-teman Yayasan Sayap Dakwah Organizer yang ada di belakang sana, atau ditransfer. Nomor rekeningnya saya buka dulu sebentar ya. Nomor rekeningnya untuk transfer ke Yayasan Sayap Dakwah Organizer BNI Syariah 071-679-2786, atau nanti bisa cek di flyer-flyer kajian kami, rekening BNI Syariah, nomor rekeningnya 071-679-2786. Itu untuk supaya kita itu aman sampai nanti bulan Ramadan. Kita sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Budi Azhari. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Mudah-mudahan Allah berkahi setiap langkah antum dan semua cita-cita dan harapan antum oleh Allah dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan kepada hadirin sekalian, mohon maaf karena ini Ahad pagi spesial sampai jam 8 pagi. Ini cukup panas juga ya. Mudah-mudahan apa yang antum lakukan di hari ini betul-betul oleh Allah ditulis sebagai pahala besar kelak di hari kiamat. Dan insya Allah talabul ilmi di hari ini mendatangkan ridho dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.